Halo Sobat Anime, salam kenal dan selamat bergabung di sini, di Anime Nai. Di channel ini kita akan membahas semua tentang anime, dan buat kalian yang suka dengan pembahasan seputar anime jangan ragu lagi. Langsung aja subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian enggak ketinggalan video-video terbaru di sini. Baiklah, mari kita langsung masuk ke kontennya. Rakudai Kishi no Cavalry Volume 12 Chapter 12 dengan judul, Percobaan Dingin yang Intens. Cerita dimulai di ketinggian 6000 meter, ada sekelompok orang yang sedang dalam perjalanan ke tempat Edelweiss untuk mendapatkan hadiah uang dari mengalahkan penjahat internasional. Salah satu orang dalam kelompok bertanya-tanya apakah mereka bisa menang. Tetapi yang lain mengatakan bahwa mereka memiliki hampir 50 orang dan jika mereka bergabung dengan mereka yang datang nanti, itu akan menjadi lebih dari 100 orang. Orang lain dalam kelompok itu juga mengatakan bahwa kisah Edelweiss yang memusnahkan seluruh pasukan pasti berlebihan, tetapi meskipun demikian mereka tidak berencana untuk meremehkannya. Mereka telah mengumpulkan blazer terkenal dan masing-masing memiliki kekuatan setidaknya blazer rank C. Kelompok ini adalah yang pertama menyerang Edelweiss dengan banyak blazer. Ini karena tidak semua orang di pasukan yang Edelweiss kalahkan di masa lalu semuanya adalah blazer. Begitu mereka hampir tiba di lokasi perkemahan, mereka melihat seorang gadis di sana. Gadis itu tiba-tiba memanifestasikan pedang yang memancarkan api dan menciptakan dinding api di depan kelompok. Mereka mengenali gadis itu sebagai Putri Crimson Stella Vermilion, dan bertanya apa yang dia lakukan di tempat seperti ini. Stella menjawab bahwa dia di sini untuk mengejar Edelweiss seperti mereka, tetapi syarat untuk bertarung dengannya adalah untuk menjatuhkan semua grup lain yang ingin menantang Edelweiss. Stella meminta maaf dan mengatakan bahwa jika mereka tidak bisa mengalahkannya maka mereka juga tidak bisa mengalahkan Edelweiss. Stella kemudian menciptakan dinding api lain di depan mereka dengan menembakkan Dragon Fang. Kelompok itu kemudian memanifestasikan perangkat mereka dan membubarkan dinding api. Mereka kemudian mencoba menebas Stella tetapi Stella terbang ke langit dengan sayap apinya. Stella kemudian menggunakan Broken Arrow, menembakkan panah api yang tak terhitung jumlahnya dari langit yang menjatuhkan hampir setengah dari musuh. Beberapa musuh juga menggunakan kemampuan mereka untuk terbang, tetapi Stella menjatuhkan mereka satu persatu. Askarit dan Tatara sedang menonton dari tempat tinggi di atas lokasi perkemahan, tetapi Iki tidak ada di dekat sini karena ada sesuatu yang ingin Edelweiss bicarakan dengannya sehingga dia mengundang Iki ke rumahnya. Seperti yang ditunjukkan dalam foto, Edelweiss memegang pie apple yang baru saja dia keluarkan dari oven sambil mengenakan celemek dan sarung tangan. Edelweiss mengatakan itu dipanggang dengan kondisi yang tepat saat Iki duduk di meja di ruang tamu. Edelweiss meletakkan pie di atas meja dan memberitahu Iki untuk menikmatinya bersama dengan kue sebanyak yang dia mau. Iki berterima kasih padanya tetapi sedikit terganggu oleh kenyataan bahwa Iki menerima sambutan hangat dari pendekar pedang terkuat di dunia yang juga mengenakan celemek. Edelweiss melihat ekspresi Iki dan bertanya apakah Iki tidak suka dengan manisan. Iki menjawab itu semua terlihat lezat tapi dia tidak yakin yang mana untuk memulai. Edelweiss mengatakan Iki harus mulai dengan pie apple karena tidak ada makanan di dunia ini yang bisa mengalahkan pie apple yang baru dipanggang. Iki mencoba pie dan kemudian mengatakan itu benar-benar lezat dan bahwa itu adalah pie apple terbaik yang pernah dia makan. Edelweiss mengatakan neneknya mengajarinya dan bahwa Calvados ditambahkan sebagai rasa tersembunyi, yang mana rasa pedas dan pahit brandy ketika dicampur dengan apel manis yang dimasak menciptakan rasa manis yang kaya. Iki kemudian mencoba kue coklat dan vanila dengan kue kulit jeruk, keduanya memiliki keasaman kopi kona.
Iki terkejut makanannya enak semua dan ini menyebabkan citranya tentang Edelweiss telah banyak berubah sekarang. Edelweiss kemudian bertanya apakah ada sesuatu di mulutnya karena Iki terus menatap wajahnya. Iki menjawab dia hanya berpikir bahwa sepertinya Edelweiss sedang bersenang-senang. Hal ini menyebabkan wajah putihnya menjadi merah dan Edelweiss kemudian meminta maaf karena menunjukkan sesuatu yang memalukan. Edelweiss bilang dia menjadi sangat bersemangat karena membuat permen adalah hobinya dan dia jarang memiliki tamu yang bisa dia tawarkan permennya. Edelweiss juga mengatakan bahwa dia tidak memiliki banyak teman dan belum menikah meskipun sudah pada usia yang matang. Edelweiss membuat tawa kering dengan pandangan jauh di matanya sambil mengatakan itu, yang merupakan pemandangan yang sangat menyakitkan. Iki melihat sekeliling ruang tamu untuk menemukan sesuatu yang bisa dia gunakan untuk mengubah topik dan kemudian melihat dua bingkai foto di rak. Salah satunya menunjukkan foto Edelweiss dengan keluarganya ketika dia masih kecil, tetapi yang lain ditempatkan menghadap ke bawah yang menurut Iki itu adalah sesuatu yang tidak ingin ditunjukkan Edelweiss kepada orang lain. Iki kemudian bertanya kepada Edelweiss mengapa dia memilih untuk menempuh jalur ilmu pedang. Edelweiss menjawab bahwa itu untuk melakukan diet. Edelweiss suka membuat manisan sejak dia masih kecil dan dia juga suka memakannya yang membuatnya menjadi gemuk. Orang tuanya meninggalkannya di bawah asuhan orang Jepang yang tinggal di dekat rumah mereka dan mengajarkan ilmu pedang, sehingga dia bisa berolahraga. Iki terkejut dan Edelweiss menambahkan bahwa dia dilahirkan dalam keluarga bahagia yang normal dan dibesarkan secara normal. Edelweiss bahkan tidak tahu bakat pribadi seperti apa yang dia miliki dan dia iri pada Iki dan Stella karena mereka tahu untuk tujuan apa mereka menggunakan pedang mereka sendiri. Edelweiss masih mencari alasan mengapa dia menggunakan pedangnya dan terlahir dengan kekuatan seperti itu. Setelah Iki menghabiskan makanannya, Edelweiss mengatakan bahwa dia mengundang Iki ke rumahnya sehingga dia bisa berterima kasih padanya atas apa yang Iki lakukan untuk Amane Shinomiya. Edelweiss adalah orang yang memperkenalkan Amane pada Rebellion. Pada saat Edelweiss menemukannya, sepertinya Amane tidak ingin hidup di sisi terang dunia. Iki mengatakan bahwa luar biasa Edelweiss bisa mendekati Amane dalam kondisi seperti itu karena Amane bisa menolak untuk bertemu dengannya menggunakan kemampuannya. Edelweiss menjawab itu tidak sulit untuk menolak kemampuannya untuk membuat keinginan menjadi kenyataan karena Desperados independen terhadap sebab dan akibat di dunia ini dan kemampuan Amane juga merupakan jenis manipulasi sebab akibat. Meski begitu, yang bisa Edelweiss lakukan hanyalah memberi Amane tempat tinggal dan mencegahnya menghancurkan dirinya sendiri dan sekitarnya. Namun Iki bisa menyelamatkan Amane dan Edelweiss berterima kasih padanya untuk itu. Edelweiss pun mengatakan dia akan melakukan satu hal untuk Iki karena dia merasa berhutang budi. Stella saat ini sedang berusaha untuk menjadi lebih kuat dan Iki ingin melakukan hal yang sama agar ia juga bisa melindungi kampung halaman Stella. Iki meminta Edelweiss untuk melatihnya dalam ilmu pedang tapi Edelweiss mengatakan bahwa itu tidak perlu. Setelah menonton pertandingan Iki dan Stella, Edelweiss dapat melihat bahwa tidak ada banyak kesenjangan antara keterampilan pedangnya dan Iki. Keterampilan pedang mereka sudah pada tingkat manusia super sehingga tingkat peningkatannya akan lebih rendah. Bahkan jika keterampilan pedang Iki berada di level Edelweiss, jumlah peningkatan yang Iki dapatkan tidak akan banyak membantu dalam pertarungannya melawan kelompok Orgaule. Teknik pedang yang digunakan Iki mungkin merupakan tiruan dari Edelweiss, tetapi itu menjadi teknik aslinya sendiri sehingga tidak masuk akal untuk mencoba mencocokkan miliknya sekarang. Jadi, Edelweiss harus melatih Iki dalam hal lain yang pasti kurang. Edelweiss kemudian mengatakan dia akan membawa Iki ke tempat pelatihannya yang berharga. Iki dan Edelweiss berada di ketinggian 9.000 meter, dalam perjalanan ke puncak gunung yang hanya bisa dicapai dengan panjat tebing. Setelah 2 jam mendaki, Iki dan Edelweiss akhirnya sampai di puncak. Ini adalah tempat tertinggi di bumi dengan ketinggian 9.350 meter.
Tempat ini terbuat dari lapisan es dan selalu di bawah suhu beku dengan angin dingin bertiup. Edelweiss kemudian mengatakan keterampilan pedang Iki hampir sempurna, tetapi cara dia menggunakan mana masih belum matang dan jauh dari kesempurnaan. Kontrol mana Iki luar biasa bahwa meskipun jumlah mananya rendah, Iki dapat menggunakannya untuk meningkatkan kemampuan fisiknya hingga puluhan atau ratusan kali lebih banyak. Tapi itu masih belum cukup di mana Iki bahkan tidak bisa membuat sesuatu dengan mana dan jika Iki melakukannya Iki akan kehabisan mana dengan cepat. Edelweiss kemudian berdiri di dekat ujung runcing dan memberitahu Iki untuk memperhatikan saat tubuhnya memancarkan cahaya sihir putih yang menyerupai keadaan Ito Sura, Iki. Edelweiss menjelaskan bahwa mana menyerupai api dan penampilannya yang mengamuk disebabkan oleh hilangnya energi. Api yang menyala dengan tenang seperti api biru sangat kuat, dan prinsip yang sama dapat diterapkan untuk mana. Edelweiss kemudian menyebabkan cahaya yang menutupi tubuhnya menjadi redup sambil menjelaskan bahwa penting agar mana tidak terbakar terlalu banyak sehingga dapat digunakan secara maksimal di dalam tubuh. Percuma juga jika Iki terlalu fokus pada kontrol mana, sehingga akurasi gerakannya menjadi lambat. Iki harus bisa mengontrol mana dengan lebih baik dengan tetap menjaga kemampuan fisik yang sama seperti sebelumnya. Biasanya tidak mungkin belajar hanya dalam 6 hari, tetapi bisa dilakukan di tempat mereka sekarang. Edelweiss yang tubuhnya tertutup mana kemudian melakukan handstand di ujung runcing hanya menggunakan satu jari telunjuk. Edelweiss mengatakan jika Iki dapat mempertahankan keseimbangan ini selama 1 jam maka Iki dapat melakukan kontrol mana dan kontrol tubuh tingkat lanjut pada saat yang bersamaan, dengan cepat memperluas kemampuannya. Iki mengatakan dia akan mencoba melakukannya dan Edelweiss kemudian kembali ke rumahnya. Kemudian Iki sekarang sendirian, menyentuh ujung runcing yang diasah karena cuaca ekstrim. Ujungnya bisa merobek kulit jari Iki hanya dengan menyentuhnya, tetapi jika Iki sedikit mengendurkan mana, dia tidak akan terluka. Mana digunakan sebagai bahan bakar untuk seni mulia tetapi juga digunakan sebagai ketahanan terhadap dampak fisik dengan menutupi seluruh tubuh dengannya. Iki kemudian melepaskan mana dari seluruh tubuhnya tetapi berkonsentrasi untuk menyimpannya kembali di dalam tubuhnya dan tidak membiarkannya lolos. Dalam keadaan itu, Iki melakukan handstand di ujung yang tajam hanya menggunakan satu jari untuk menopang tubuhnya seperti yang dilakukan Edelweiss sebelumnya. Namun, sangat sulit bagi Iki untuk berkonsentrasi mempertahankan mana yang digunakan untuk melindungi tubuhnya dari ketajaman ujung dan mempertahankan postur pada saat yang sama selama 1 jam sementara angin bertiup dari segala arah. Tak lama setelah itu, Iki tidak dapat mempertahankan kontrol mana dan kontrol tubuh secara bersamaan dan akibatnya tubuhnya terlempar ke langit. Iki mencegah tubuhnya jatuh ke tanah dengan menyodorkan Intetsu ke dinding batu. Iki frustrasi karena dia bahkan tidak bertahan 1 menit. Tetapi jika dia berhasil dalam pelatihan ini, dia mungkin bisa mengatur mana Ito Sura selama pertempuran. Mana yang akan berakhir habis sebelumnya sekarang dapat diterapkan pada pedangnya sebagai gantinya. Jika Iki mampu mencapai ini maka seni mulianya akan berkembang sepenuhnya, bahkan membuat Ito Sura miliknya memiliki efek kuat dari Ito Rasetsu. Iki kemudian mulai mendaki kembali ke puncak gunung untuk melanjutkan pelatihan. Sekarang malam pertama di Edelberg, dan kembali ke lokasi perkemahan Stella dikelilingi oleh 4 pria dengan Askarit dan Tatara mengawasi dari tempat tinggi. 2 pria yang mengenakan seragam bola voli membuat bola cahaya berbentuk bola voli dan melemparkannya ke arah Stella. Ledakan yang dihasilkan menyebabkan Stella terhuyung-huyung. Salah satu dari mereka yang mengenakan seragam sepak bola menembakkan bola sepak yang mengenai perut Stella dan bagi Stella rasanya seperti terkena bola besi lebih dari 100 kg. Stella kemudian menggunakan Bahamut Hawk, tetapi gelombang panas menghilang begitu menyentuh pria itu. Para pemain bola voli kembali melemparkan bola mereka ke Stella, tetapi Stella mengelak dengan melompat ke atas. Pada saat itu, pria lain yang mengenakan seragam bisbol memukul bola ajaib dengan tongkatnya.
Bola tersebut menciptakan ledakan ketika mengenai Stella dan dia terlempar sejauh hampir 10 meter. Stella berhasil memposisikan ulang tubuhnya di udara dan menendang dinding batu untuk membuat dorongan dengan pedangnya ke pria yang seperti kelelawar. Namun, dorongan itu ditolak oleh kekuatan tak terlihat. Stella tidak mengerti mengapa semua serangannya tidak berpengaruh dan salah satu pria mengatakan tindakan tidak sportif tidak diperbolehkan. Sejak pagi, Stella telah bertarung lurus ke depan melawan lebih dari 50 orang yang berkumpul untuk melawan Edelweiss dan jadi wajar jika Stella sudah kelelahan terutama ketika metabolisme naganya menghabiskan banyak kalori. Askarit mengatakan lawan Stella mungkin menggunakan kemampuan tipe manipulasi penyebab yang mencegah gerakan tidak sportif seperti gerakan pedang mematikan atau gerakan membakar, tetapi Stella terlalu lelah untuk menyadari hal ini. Jika terus begini, Stella akan kehabisan mana yang digunakan untuk melindungi tubuhnya. Rule of Grace melarang siapapun membantu Stella, jadi Askarit berencana menjatuhkan Stella dan membawanya kembali ke Vermilion. Tatara marah karena dia ingin melihat Stella dipermalukan karena dipukuli oleh seseorang yang begitu kuat seperti Edelweiss. Tatara kemudian berteriak kepada Stella, menyuruhnya menggunakan permainan kepala dan bola bukan satu-satunya jenis olahraga. Stella kemudian meluncurkan serangan tangan terbuka ke wajah salah satu musuh, membuatnya terlempar sejauh 300 meter. Stella sekarang dapat memberikan kerusakan jika dia menggunakan serangan yang menyerupai gerakan yang digunakan dalam olahraga. Musuh yang tersisa kemudian menyerah dan menawarkan jabat tangan kepada Stella. Dia merespon dengan memberikan jabat tangan dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian teriakan besar terdengar. Setelah mengalahkan sekitar 100 orang di gunung, Stella menjadi sangat kelelahan. Askarit dan Tatara yang menonton dari suatu tempat sebelumnya sekarang bersama Stella. Tatara menghina Stella karena kelelahan hanya karena melawan 100 musuh yang lemah. Stella membantah bahwa itu karena dia belum makan apapun sejak pagi. Stella ingin mendapatkan makanan di bagian bawah gunung, tetapi Stella tidak dapat meninggalkan perkemahan tempat dia berada saat ini karena Stella berisiko membiarkan musuh melewatinya jika dia meninggalkan tempat itu. Stella kemudian mengambil dan memakan makanan milik orang-orang yang Stella kalahkan tadi. Kemudian Stella telah pulih cukup untuk menghasilkan panas untuk menghangatkan tubuhnya, tetapi tidak cukup untuk berjuang untuk pertempuran berikutnya. Jika musuh di level Red Scorpio dan Wolf Blade datang, tangki bahan bakar Stella akan benar-benar kosong dan itu akan menjadi akhir baginya. Tatara mengatakan dia kesal melihat Stella bertarung seperti seorang amatir meskipun dia memiliki bakat yang hebat. Wajah Tatara kemudian memerah setelah dia menyadari kata-kata yang keluar dari mulutnya. Sambil malu, Tatara kemudian mengatakan bahwa melihat Stella bertarung seperti itu membuat stres dan dia akan mengajarinya cara bertarung dalam pertarungan nyata. Kemampuan tipe manipulasi penyebab sangat kuat tetapi mereka masih memiliki lubang di dalamnya. Rule of Grace melarang siapapun membantu Stella, tetapi memberikan nasihat seharusnya tidak masalah. Fakta bahwa Stella masih hidup setelah Tatara memberikan saran sebelumnya dalam pertarungan baru-baru ini membuktikan hal ini. Stella ragu-ragu pada awalnya karena Edelweiss cukup baik untuk memberinya kesempatan sehingga dia tidak yakin apakah tidak apa-apa untuk memenuhi kondisinya dengan cara yang tidak jujur. Tatara kemudian mengatakan tidak ada keadilan dalam pertempuran nyata dan mengingatkan Stella bahwa dia datang ke Edelberg untuk memenuhi tujuannya dengan segala cara yang diperlukan. Stella tidak menyangkal ini dan dia meminta Tatara untuk memberinya kebijaksanaan. Tatara bertanya-tanya apa yang dia lakukan karena dia tidak peduli apa yang terjadi pada Stella, namun dia tetap membantunya. Tatara kemudian mulai dengan mengatakan bahwa ada 3 hal yang Stella lakukan yang sebagian besar tidak ada gunanya. Yang pertama adalah membuang-buang kalori, yang mana sihir Stella menghabiskan kalori namun Stella menggunakan sihirnya untuk hal-hal yang tidak perlu seperti menghangatkannya sejak dia datang ke gunung ini. Ini mirip dengan membuat lubang di tangki bensin dan Stella harus berhenti. Stella menurut dengan melepaskan pelindung panasnya yang menyebabkan dia merasa kedinginan,
tetapi Tatara mengatakan Stella masih mengonsumsi kalori karena menggigil. Tatara, Askarit dan Iki mampu tetap baik-baik saja dan bahkan tidak menggigil dalam cuaca dingin meskipun tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan api. Itu karena mereka adalah profesional yang telah mempelajari keterampilan untuk beradaptasi dengan lingkungan atau situasi apapun seperti bagaimana mengendalikan suhu. Untuk mengajari Stella bagaimana melakukan ini, Tatara memeluk kepala Stella ke dadanya seperti yang ditunjukkan di salah satu foto. Tatara mengatakan untuk mendengarkan detak jantungnya, yang Stella perhatikan bahwa itu jatuh. Jika tingkat aktivitas hidup turun, metabolisme turun sehingga tidak ada ruang untuk menggigil dan hanya fungsi pendukung kehidupan minimum yang aktif. Ini adalah cara untuk mengontrol metabolisme yang energinya disimpan ketika tubuh dalam keadaan setengah mati mirip dengan hibernasi mamalia. Tetapi jika detak jantung terlalu rendah, itu meningkatkan kemungkinan mati kedinginan. Tatara berencana menggiring Stella untuk menurunkan detak jantungnya hingga mencapai 20 detak per menit, namun Stella sudah bisa melakukannya sendiri. Tatara terkejut karena Tatara menguasai teknik ini setelah ditinggalkan di gunung bersalju bersama dengan saudara perempuannya yang sekarat selama 1 bulan ketika dia masih kecil. Keesokan harinya, Tatara mengatakan bahwa hal sia-sia kedua yang dilakukan Stella adalah jumlah waktu yang dia buang. Siapapun yang pergi ke rumah Edelweiss pasti akan melewati tempat perkemahan di mana Stella berada sekarang dan Stella sangat tepat untuk menempatkan garis pertahanan di sini. Namun, Stella membuang waktu yang berharga dengan tidak melakukan apa-apa selain menunggu sampai musuh tiba di lokasi perkemahan. Kemudian, rombongan pengendara motor yang dipimpin oleh Guile datang menuju lokasi perkemahan sambil mengendarai sepeda motor dan kereta mereka. Tatara mengatakan orang-orang itu tidak akan sampai di sini jika Stella menggunakan waktu yang terbuang dari kemarin dengan lebih efektif, dan kondisi Stella hanya perlu menahan tempat ini selama 6 hari untuk mencapai kemenangan. Stella menyadari apa yang dimaksud Tatara kemudian menggunakan stempel naga menyebabkan retakan di tanah. Retakan mencapai Guile dan yang lainnya, dan jalan yang mereka lalui runtuh. Guile dan yang lainnya kemudian jatuh menuruni lereng curam dari ketinggian 6.000 meter. Stella hanya perlu membuat rintangan jika memungkinkan dan ini mengurangi jumlah waktu yang digunakan untuk bertarung. Kemudian, kelompok dari hari sebelumnya telah kembali berlari menuju lokasi perkemahan untuk mencoba menjatuhkan Stella lagi. Stella menggunakan Flame Veil untuk memberikan ilusi bahwa jalan yang mengarah ke lokasi perkemahan tidak pernah runtuh. Akibatnya, rombongan yang baru datang juga akhirnya terperangkap dan terjatuh menuruni lereng curam. Hal sia-sia ketiga yang dilakukan Stella adalah menggunakan gerakan berlebihan. Stella tidak boleh menggunakan terlalu banyak kekuatan saat melawan lawan yang lemah. Paling efektif hanya menggunakan kekuatan berlebih pada saat-saat paling kritis. Selama hari ketiga, semua musuh dari hari-hari sebelumnya telah bergabung bersama untuk membentuk pasukan lebih dari 100 orang dan menyerang Stella lagi. Tapi kali ini, Stella dengan mudah mengalahkan mereka dengan hanya menggunakan permainan pedangnya dan memilih tindakan yang bisa mendapatkan hasil maksimal dengan sedikit usaha. Askarit kagum bahwa Stella tidak hanya mengendalikan metabolismenya untuk beradaptasi dengan lingkungan, Stella juga menggunakan gerakan defensif dan seni mulia untuk kegunaan lain untuk mengurangi konsumsi kalori metabolisme kekuatan naganya. Akibatnya, Stella menghemat energinya hingga batas maksimal. Tatara mengatakan bahkan tanpa nasihatnya ini pasti akan terjadi pada Stella karena dia sangat berbakat. Pada hari keempat, setengah dari orang-orang dari hari ketiga kembali menuruni gunung dan sisanya melancarkan serangan bunuh diri tetapi akhirnya gagal lagi. Kemudian pada hari kelima, tidak ada satupun musuh sebelumnya yang kembali untuk menantang Stella lagi. Pada malam hari kelima, hanya ada 1 malam tersisa sampai syarat untuk melawan Edelweiss terpenuhi. Stella telah membuat pemandian udara terbuka dengan mengumpulkan salju di ruang kosong di bebatuan dekat lokasi perkemahan dan kemudian menggunakan apinya untuk mencairkan salju dan mempertahankan suhu. Stella,
Tatara dan Askarit sedang mandi dengan Tatara mengeluh bahwa itu terlihat seperti pot batu yang dipanaskan, yang Stella menjawab dengan wajah cemberut bahwa Tatara tidak harus masuk jika dia memiliki masalah dengan itu, seperti yang ditunjukkan pada salah satu foto. Tatara juga mengatakan Stella membuang-buang bahan bakarnya untuk ini, tetapi Stella berpendapat bahwa itu perlu karena dia akan bertemu Iki besok dan sebagai seorang gadis tidak mungkin untuk bertemu dengannya saat dia belum mandi selama 5 hari. Setelah tenang, Stella ingin berterima kasih kepada Tatara dengan berencana memberikannya 1 tahun coklat gratis. Namun, Tatara mengatakan bahwa dia tidak terlalu menyukai coklat gratis karena itu adalah kebiasaannya. Tatara lahir dan dibesarkan di rumah Apgrun, yang memiliki sejarah lebih dari 1000 tahun. Mereka yang lahir dan diterima dalam keluarga menerima pelatihan sejak mereka lahir untuk menjadi pembunuh kelas 1. Mereka menggunakan bahan hidup untuk berlatih melakukan pembunuhan, dilatih bersembunyi di antara orang-orang, dilatih untuk menanggung siksaan, dan dilatih untuk beradaptasi dengan bertahan hidup di gunung bersalju tanpa makanan dan pakaian. Ada juga pilihan di mana mereka saling membunuh hingga hanya tersisa 1 orang. Semua waktu digunakan untuk menjadi pembunuh yang hebat sehingga mereka tidak pernah bersenang-senang. Makanan mereka dikontrol dengan suplemen nutrisi sejak mereka masih bayi dan bahkan makanan mereka disajikan dengan racun setiap 3 hari sekali. Satu-satunya hal yang mereka nikmati adalah mendapatkan coklat sebagai hadiah untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik, sehingga Tatara tidak menikmati menerima coklat secara gratis. Tatara kemudian memberitahu Stella untuk menyerahkan nyawa Dirty Rose jika Stella ingin berterima kasih padanya. Stella mendengar dari ibunya bahwa Tatara dan Dirty Rose berasal dari organisasi yang sama, tetapi Dirty Rose mengkhianati organisasi tersebut. Tatara menegaskan bahwa orang tuanya bersama dengan semua saudara perempuannya yang lain telah meninggal dan dia satu-satunya yang selamat dari Apgrun. Tatara juga mengatakan bahwa dia tidak membalas dendam karena dia tidak peduli dengan semua orang di keluarga yang terbunuh. Namun, kakak perempuan Tatara, Dirty Rose, juga telah membunuh klien dan Tatara bertanggung jawab untuk mengembalikan kredibilitas Apgrun. Stella bertanya mengapa Tatara akan pergi sejauh itu meskipun Tatara harusnya bisa menjalani hidupnya dengan bebas sekarang. Tatara menjawab itu karena dia seorang profesional dan dia tidak tertarik memiliki pekerjaan terhormat hanya karena rumahnya telah dihancurkan. Tatara telah mengambil banyak nyawa sehingga tidak mungkin baginya untuk berjalan di jalan penebusan dosa. Tatara tidak merasa bersalah sama sekali karena membunuh orang karena dia tidak pernah diajarkan moral seperti itu. Sebagai seorang profesional dari Apgrun, dia bisa bangga dengan pekerjaan ini. Karena itu, Tatara ingin membunuh Dirty Rose dan dia tidak akan membiarkan siapapun ikut campur. Stella kemudian memberitahu Tatara bahwa jika mereka menang, mereka akan mengadakan pesta kemenangan dengan kue coklat besar yang disajikan sebagai menu spesial. Namun, jika Tatara meninggal maka dia akan diberikan pemakaman besar dengan Stella menangis untuknya dan Tatara ini akan menjadi cara terburuk untuk mati. Tatara menjawab sambil tersenyum dan mengatakan bahwa dia seorang profesional dan dia tidak akan membuat kesalahan seperti seorang amatir. Tatara juga memberitahu Stella untuk menepati janjinya tentang kue itu. Stella kemudian bertanya apakah Askarit benar-benar kakak perempuan Orgaule. Askarit menegaskan dan juga mengatakan bahwa dia berjuang melawan Orgaule untuk menebus dosanya. Orgaule dan Iris Gaule adalah saudara kandung yang lahir di keluarga biasa. Mereka memiliki ayah yang dapat diandalkan dan ibu yang baik hati yang mengelola sebuah restoran kecil di desa Prancis. Orgaule disukai oleh banyak orang karena memiliki kepribadian yang ramah dan bakat untuk menjadi blazer yang hebat. Namun, dia sebenarnya adalah iblis yang mampu menyembunyikan jiwanya yang bengkok dan tidak ada yang menyadarinya sampai suatu hari. Selama pesta ulang tahunnya yang ke-10 yang diadakan di kapel desa,
Orgaule mengatakan kepada semua orang bahwa dia adalah orang paling bahagia di dunia karena dicintai oleh begitu banyak orang dan dia memutuskan untuk menjadikan hari itu sebagai hari terbaik yang pernah ada. Orgaule kemudian segera menjebak semua orang di dalam kapal dan melumpuhkan mereka menggunakan kemampuannya untuk menghancurkan mereka satu persatu. Suara marah, lalu teriakan, dan akhirnya suara orang memohon belas kasihan terdengar di dalam kapal yang tertutup. Senyum Orgaule selama adegan berdarah membuat Askarit menyadari bahwa kakaknya tidak mungkin manusia. Askarit kemudian mengatakan bahwa polisi akhirnya datang setelah melihat penduduk desa telah menghilang selama seminggu dan pada saat itu Askarit dan Orgaule adalah satu-satunya yang masih hidup. Orgaule berhasil melarikan diri dan Askarit dibawa ke bawah pengawasan pemerintah. Insiden itu, yang dikenal sebagai Lakoh Sanglan atau salib berdarah, benar-benar disembunyikan karena sangat mengerikan sehingga kanselir bersayap takut akan dampaknya pada semua posisi sosial Blazer. Askarit masih ingat jeritan dan keputusasaan semua orang yang meninggal, termasuk orang tuanya yang Orgaule hancurkan dengan tangannya sendiri. Askarit menyesal tidak menyadari sifat asli Orgaule sebelumnya dan dia memutuskan untuk tidak membiarkan hal itu terjadi lagi. Orgaule telah menunjukkan dirinya secara pribadi kali ini yang merupakan kesempatan sekali seumur hidup bagi Askarit. Dia bertekad untuk menghentikannya, yang merupakan alasannya untuk berjuang dan hidup. Stella kemudian menggenggam tangan Askarit dan mengatakan bahwa mereka akan bekerja sama untuk mengalahkan Orgaule dan tidak membiarkan hal seperti itu terjadi lagi. Di akhir percakapan, Tatara menatap ke arah luar dengan ekspresi yang sepertinya dia merasakan sesuatu. Cerita berpindah saat 10 menit lebih awal dan Rap berada di dalam sebuah bar di desa di bawah gunung. Dia memberitahu orang-orang yang kembali setelah dikalahkan oleh Stella bahwa mereka harus berterima kasih padanya karena mencegah mereka melakukan bunuh diri dengan mengejar Edelweiss. Mendengar penghinaan tersebut menyebabkan orang-orang menjadi marah dan menyerang Rap. Kiba yang duduk di dekatnya lebih suka mereka bertarung di luar dan Rap membawa mereka ke alun-alun desa. Hanya membutuhkan waktu kurang dari 10 menit bagi Rap untuk mengalahkan 50 dari mereka, meskipun Stella butuh setengah hari untuk melakukannya pada awalnya. Rap dan Kiba tidak mendaki gunung selama 10 hari terakhir karena mereka telah mengumpulkan energi melalui pengaturan makanan dan latihan dalam strategi yang disebut carb loading sehingga mereka bisa berada dalam kondisi terbaik saat melawan Edelweiss. Rap melepas perangkatnya yaitu Dit Stinger yang merupakan sarung tangan yang memiliki jarum tajam panjang yang keluar dari setiap lengan bawah. Dia kemudian memberitahu Kiba yang baru saja keluar bahwa dia telah memastikan bahwa dia dalam kondisi baik. Mereka kemudian mulai pindah ke tempat Edelweiss untuk membalas budi dari krisis Baltik, di mana Rap dan Kiba bahkan tidak bisa menahan kekuatan Edelweiss untuk mengubah nasib. Namun, mereka berhenti pada suara seorang gadis yang mengatakan bahwa senang bertemu dengan orang-orang kuat seperti itu. Gadis itu berusia akhir belasan tahun dengan kulit dan rambut gelap mengenakan pakaian tahanan putih seperti yang ditunjukkan di salah satu foto dan kakinya yang telanjang dibelenggu dengan bola besi. Rap dan Kiba mengenali gadis itu sebagai Fu Xiaoli, Taoti, dan salah satu dari 4 Xian. Kuil Shinryu atau Dewa Naga adalah tempat di Tiongkok di mana mereka memegang Liga God of War, dan 4 Desperados yang paling dekat untuk mendapatkan gelar God of War, dikenal sebagai 4 Xian. Rap mengatakan aneh baginya untuk berada di sini karena dia dijatuhi hukuman 300 tahun penjara karena melanggar 3 hukum kuil Shinryu yang disebut 5 larangan. Xiaoli menjawab bahwa dia bosan dan dia keluar. Xiaoli juga mengatakan dia memiliki mimpi untuk dipenuhi meskipun itu berarti melanggar 5 larangan. Xiaoli meminta Rap dan Kiba untuk bertarung dengannya sekarang karena pada akhirnya mereka akan melakukannya di sepanjang jalan. Xiaoli memanifestasikan perangkatnya yang merupakan sarung tangan dengan potongan rantai yang terpasang dan melakukan salam tinju. Kiba memberitahu Rap bahwa dia akan melawan Xiaoli dan kemudian mencabut perangkatnya yaitu Shimotsuki atau bulan beku. Kiba lalu menikam pedangnya ke tanah,
yang menyebabkan kabut putih keluar dan menutupi medan perang. Saat kabut hilang, 10 Kiba hadir. Kiba lantas menggunakan seni mulianya yaitu Mahyu Juroujin atau formasi 10 iblis serigala es, yang menciptakan 9 klon esnya, dan klon itu akan terus hidup kembali selama dirinya yang sebenarnya tidak dikalahkan. Semua klon es kemudian menyerang Xiaoli bersama. Namun, Xiaoli menghindari tebasan kecepatan kilat meskipun gerakannya dapat dengan mudah diikuti oleh Kiba dan Rap. Tidak hanya 10 Kiba yang bahkan tidak bisa mengenainya, Xiaoli menghancurkan klon es satu persatu dengan telapak tangan, tinju, dan tendangannya. Xiaoli kemudian menghancurkan klon es dengan tinjunya, tetapi es yang hancur berubah menjadi air dan menelan lengannya. Air berubah kembali menjadi es lagi dan menahan lengan Xiaoli. Klon es lainnya juga akhirnya menjadi belenggu es yang menahan anggota tubuh Xiaoli, dan pada saat itu Kiba mengayunkan pedangnya ke arah Xiaoli dalam gerakan yang disebut Zepyu Kasatsugeki atau pembunuhan es yang mematikan. Xiaoli mematahkan penahan es, tetapi dia tidak bisa menghindari pedang Kiba yang mengenainya, dan sihir di pedang Kiba akan membekukan Xiaoli sampai mati jika Xiaoli mencoba menghentikan serangan dengan menyentuhnya. Namun, Xiaoli menangkap pedang itu dengan tangan kosong dan meluncurkan tinju yang menghancurkan yang menembus perut Kiba. Tubuh Kiba akhirnya membeku dan hancur, menyelesaikan pertandingan. Xiaoli kemudian berterima kasih kepada Kiba yang hancur, dan atas pengalamannya Xiaoli melakukan salam tinjunya. Rap yang sedang menonton bingung pada Xiaoli yang menggunakan kemampuan es karena diketahui Xiaoli menggunakan kemampuan memanipulasi angin di God of War League sebelumnya 5 tahun yang lalu. Serangan terakhir Kiba hanya bisa dihentikan oleh kemampuan api dan air, dan mungkin dengan kemampuan kilat jika pengguna adalah seorang ahli. Namun, tidak mungkin kemampuan angin untuk menghentikan serangan es karena angin hanya akan memperkuat hawa dingin. Rap kemudian memanifestasikan perangkatnya yaitu Dit Stinger untuk menantang Xiaoli. Ketika Rap bergerak mendekati Xiaoli, Rap melemparkan granat kilat ke tanah. Blazer atau juga disebut paranormal di AS dan prajurit di Cina tidak akan menggunakan senjata api karena senjata ini bukan ancaman saat melawan Blazer. Namun, cahaya dari granat flash masih bisa menembus pertahanan magis Blazer dan dengan demikian membutakan mereka. Sementara Xiaoli tersentak dari granat flash, Rap menggunakan racun mematikan yang menusuk Xiaoli dengan ujung runcing perangkatnya, dan tubuh Xiaoli kemudian mengalami kejang-kejang yang kuat. Dit Stinger memiliki kemampuan untuk memanipulasi segala jenis racun yang ada, dan racun yang digunakan pada Xiaoli dapat membunuhnya. Namun, Xiaoli akhirnya baik-baik saja dan mengatakan bahwa dia tidak lengah karena meskipun penglihatannya terganggu, Xiaoli masih bisa membaca maksud Rap. Xiaoli merasakan dari jenis haus darah yang diberikan Rap bahwa Rap hanya ingin mendaratkan pukulan padanya meskipun itu hanya goresan. Jadi Xiaoli mengira Rap akan menyerang dengan racun di jarum, yang merupakan sesuatu yang akan baik-baik saja. Xiaoli kemudian mengeluarkan jarum dari tubuhnya dan kemudian menusuk perut Rap dengan jarinya. Seluruh tubuh Rap menjadi mati rasa menyebabkan dia tidak bisa bergerak sama sekali, dan Rap kemudian ambruk ke tanah. Rap menyadari apa kemampuan Xiaoli tepat sebelum dia kehilangan kesadaran. Setelah pertandingan selesai, Xiaoli meminta seorang dokter di desa untuk merawat Kiba dan Rap. Xiaoli kemudian mengatakan bahwa dia harus membuat sedikit salam, dan mengeluarkan semangat juang besar yang mengguncang gunung. Itu dirasakan oleh Stella dan yang lainnya yang berada di ketinggian 6.000 meter, dan Stella dapat mengatakan bahwa itu bukan Edelweiss. Meskipun Stella tahu bahwa orang ini adalah orang sekaliber Edelweiss dan Orgaule, Stella tidak berencana untuk melarikan diri. Baiklah sobat anime, sekian jauh pembahasan kita di video kali ini.
Jika terdapat kesalahan dalam penyampaiannya mohon dikoreksi dan komen aja di bawah. Jangan lupa subscribe dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Terima kasih karena sudah menonton video ini sampai selesai. Like jika kalian suka dengan pembahasannya dan dislike kalau enggak suka enggak apa-apa. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.